Yang berikutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan maha suci engkau, tanzihan laka anil i'tiradi alaika, la ilma lana, kami tidak punya ilmu pengetahuan, illa ma'allam tanah iyahu, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijak. Alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Kebanyakan para guru, para dai, ketika dia mau berkhutbah atau mau berbicara atau mau ceramah, ayat ini suka dibaca, menandakan bahwa dia tidak sombong, tidak punya ilmu kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Dia baca itu menandakan bahwa diri dia tidak sombong, bahwa dia tidak punya ilmu kecuali apa yang telah diajarkan kepadanya. Ini sering dibaca. Kalimat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada kita pendengar semua, jika mau berbicara, mau ceramah, mau khutbah, silakan baca ayat itu, menandakan bahwa diri kita tidak sombong. Dengan demikian Allah selalu beri sayang kepada kita. Ilmu Allah akan selalu tambahkan kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Yang selanjutnya adalah Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, hai Adam, anbihum, ajarkan mereka itu, ayil malaika, ajarkan itu malaikat tuh, dia sudah ngerehek minta diajarin kok, ajarin. Tuh. Jadi pelajaran juga buat kita, kalau ada orang mau belajar, jangan pakai sok nawar-nawar, ajarkan, emang kita ada ilmunya, ajarin yang kita bisa. Jangan pakai sok mahal, ngajar ogah. Ya meskipun kaya juga, kalau ada orang mau belajar sama kita, ajarin, kasih waktu. Tuh, kata Allah, ajarkan. Mereka itu malaikat tuh, ajarin. Bi asma'ihim, dengan nama-nama semuanya tuh kasih tahu. Al-musammayat. Fasamma kulla syai'in bi ismihi wa dzakara hikmatahu allati khalaqalaha. Ajarkan tuh tentang semuanya itu dan apa manfaatnya, hikmahnya apa. Ilmu-ilmu yang ada yang diajarkan itu untuk apa manfaatnya. Ajarin, kasih tahu. Kegunaannya untuk apa. Kemudian Nabi Adam, falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam mengajarkan kepada mereka dengan nama-nama mereka, diajarin dah tuh semua. Ya, malaikat diajarin. Semuanya pada bisa. Gurunya Nabi Adam. Kata yang lain mah nggak pantas, dia baru kemarin kok ngajarin kita. Jadi pantas nggak pantas karena dia ada ilmunya, belajarlah. Belajar meskipun dia lebih muda, belajar. Begitu sudah pada diajarin semuanya, mereka sudah menguasai ilmu semuanya, ditegur mereka itu oleh Allah. Apa tegurannya itu? Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka muwabbihan, sebagai teguran buat mereka, cacaan buat mereka. Alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku lebih tahu akan rahasia langit dan bumi.
wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu nyatakan. Apa yang dinyatakan oleh mereka protesnya? Ataj'alu pihak. Apakah kau akan mau menciptakan orang yang akan merusak? Itu yang dinampakkan protes mereka kepada Allah. Allah tahu itu. Juga yang disembunyikan oleh mereka, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, aku tahu. Kata Allah tuh, aku tahu yang kamu sembunyikan. Tusirruna min qaulikum, kamu sembunyikan daripada ucapan kamu, lan yakhluqa akrama alaihi minna wala a'lama. Tuhan kami tidak akan menciptakan yang lebih mulia dari kami dan yang lebih alim dari kami. Itu yang disembunyikan oleh malaikat. Allah tahu. Jadi ada yang dinampakkan, ada yang disembunyikan. Allah tahu. Nah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi malaikat nunduk semua dah tuh, udah dapat ilmu. Dengan ilmu, ya makanya manusia itu dengan ilmunya insya Allah dia akan hidup bahagia. Sebab ada hadis Nabi yang menjelaskan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia wajib dia mempunyai ilmunya. Kalau pengen hidup bahagia di dunia, dagang udah tahu ilmunya, kerja kudu tahu ilmunya. Apa saja itu harus dilandasi dengan ilmunya. Insya Allah hidup bahagia di dunia karena kita tahu ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat maka wajib dia harus mengetahui ilmunya. Sholat tanpa ilmu ditolak. Jadi sholat itu memerlukan ilmu agama tentang sholat, harus betul-betul ngerti. Bukan hanya itu, haji kalau nggak ngerti ilmunya kesasar bisa. Ilmunya dipelajari. Jadi dengan sebab tahu ilmunya, hajinya juga insya Allah nggak kesasar. Hajinya bagus dia pelaksanaannya. Tahu ilmunya. Tuh. Jadi segala apa saja didasari dengan ilmu. Ilmu pengetahuan ini, terutama ilmu pengetahuan agama, ya itulah yang harus betul-betul kita perbanyak sebanyak-banyaknya untuk diamalkan. Sayyidina Ali mengatakan lana ilmun walil a'da'i malun. Dalam kitab akhlak, Sayyidina Ali mengatakan yang penting bagiku adalah ilmu dan musuhku adalah harta, kata Sayyidina Ali. Karena itu mudah-mudahan kita akan Allah berikan ilmu dunia dan akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi, dan barang siapa yang ingin hidup keduanya bahagia maka keduanya dia harus memiliki ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita akan mendapat memilikinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan yang stesen yang kedua. Baca lagi. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami firmankan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan
حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, dan makanlah kalian berdua darinya nikmat sebagaimana kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati ini pohon, maka kalian berdua menjadi termasuk orang-orang yang zalim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Maka menggelincirkan kalian berdua setan darinya atau surga. Lalu Allah mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya di dalamnya, dan kami berfirman, turunlah kalian sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh, dan bagi kalian di bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka menerima Adam dari Tuhannya beberapa kalimat, maka menerima taubat atasnya. Sungguh dia maha penerima taubat, maha penyayang. Qulna habitu minha jami'an wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman kepada mereka masih kumpul-kumpul. Wazkur izqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Sujudah tahiyatin bil inhina, sujudnya itu adalah sujud penghormatan. Hanya menundukkan kepala. Jadi bukan seperti sujud kita sholat nyium tikar atau nyium sejadah, bukan semacam itu. Sujudnya hanya nundukin kepala saja. Kemudian mereka semuanya adalah sujud fasajadu. Sujud semuanya, nunduk. Illa iblis, kecuali iblis. Huwa Abul Jan, yaitu bapaknya bangsa jin. Karena bainal malaikah, dia ada di tengah-tengah malaikat. Dia nggak mau sujud. Aba, dia kagak mau.
enggan dia sujud, tidak mau sujud. Wastakbaro, dan dia sombong. Dia mengatakan waqala ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari dia, kenapa saya harus sujud kepadanya? Dia bi ilmillah, pada ilmu Allah, termasuk orang yang tidak mau sujud, dia termasuk yang kafir. Di ayat lain, iya, Allah jengkel kepada dia, kepada apa? Kepada iblis. Sujud, yang nyurkan Allah, nggak mau sujud. Apa kata Allah? Ya iblis, manaka antas judali makhluktu biadaya. Kenapa engkau tidak mau sujud? Padahal itu aku perintahkan. Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, Tuhan saya kok. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Bagaimana saya harus sujud kepadanya? Disuruh semakin ngelawan tuh. Iblis semakin apa? Ngelawan. Kalau memang kamu tidak mau sujud, hai iblis, fakhruj minha, silakan keluar dari surga. Kutuk. Apa kata iblis? Baik, saya akan keluar dari surga ini. Ya, kata apa? Iblis, saya akan keluar dari surga ini. Anzirni ila yaumi yub'asun. Saya minta satu syarat. Berilah tempo saya dan anak cucu saya berkembang biak, jangan ada yang dimatikan satupun. Matinya nanti hari kiamat. Berkembang biak dengan sebab melahirkan, dengan sebab beranak, jalan terus, tapi jangan ada yang dimatikan. Akan saya goda Adam dan anak cucunya sampai dia lepas dari jalanmu, kata iblis tuh. Ancamannya berat itu. Iya, kata iblis semacam itu. Apa kata Allah? Fa innaka laminal munzorin. Baik, engkau termasuk yang diberi tempo. Dikasih wewenang itu iblis, berkembang biak, jalan terus bahannya. Tidak ada yang dimatikan. Makanya semakin lama kita hidup di dunia ini, iblisnya semakin banyak yang ngegoda manusia. Kenapa? Sebab mereka berkembang biak dengan sebab beranak dan melahirkan, jalan terus, nggak ada yang masuk kabeh. Bagaimana kagamu kurang banyak? Ya orang manusia saja, manusia nih. Berkembang biak, beranak, melahirkan. Banyak yang masuk kabeh. Itu nggak kebendung. Masih satu kurun, satu zaman. Kita masih teringat. Oma Irama, Bang Haji Roma Irama, tempo hari dia berdendang 135 juta penduduk Indonesia. Orangnya masih hidup. Apakah penduduk Indonesia sekarang masih 135 juta? Tidak, lebih. Bahkan sekarang sudah 355 juta. Sekarang nyanyinya bukan 135 juta. 355 juta penduduk Indonesia. Udah banyak bener manusia. Padahal banyak yang mati, ditambah lagi masuk KB. Ya banyak yang apa? Mati. Tetap nggak kebendung, banyaknya itu manusia. Kayak kemarin baru timbang mati berapa itu musim corona. Ya nggak seberapa dibandingkan dengan tambahnya. Tambahnya kan banyak bener itu. Dari 135 sampai 350 masih satu kurun kita. Nah itu pendengar di mana saja berada, yang sama dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian iblis itu tinggalnya di muka bumi, di tempat-tempat yang kosong. Di apa namanya pantai-pantai dan pulau-pulau, nanti dia banyak anak keturunannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tidak akan
kena digoda oleh rombongan iblis, karena dia musuh kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Rabbal alamin. Amin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Silakan. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Dan makanlah olehmu berdua darinya, dari makanan tersebut, rogodan, yang diinginkan, yang luas. Tidak ada larangan. Haitsu syi'tuma. Sekira yang kamu mau berdua, silakan makan. Apa saja yang ada di dalam surga tuh silakan dinikmati. Nggak perlu kamu capek, nggak perlu ini itu, tinggal makan. Cuma ingat kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau sekali-kali berdua mendekati pohon ini. Ini larangannya satu. Ya, janganlah kamu sekali-kali mendekati pohon ini. Dekatin aja nggak boleh, apalagi dimakannya. Ada yang bilang pohon gandum, ada yang bilang pohon kurma, ada yang bilang pohon huldi. Pohon huldi yang terkenalnya mah itu. Kenapa pohon tersebut dinamakan pohon huldi? Iblis mengiming-iming, barang siapa yang makan buah tersebut, bakalannya dia akan kekal selamanya, nggak mati-mati. Dan akan tinggal di surga selamanya. Karena itu dinamakan pohon huldi, jadi kekal abadi. Yang makan buah tersebut, ya iming-imingnya akan dinyatakan kekal abadi. Kata iblis, padahal nggak demikian. Fatakuna minaz zalimin, kalau engkau dekati saja apalagi makan, maka kau akan menjadi termasuk orang yang berbuat maksiat, orang yang zalim. Setelah itu Allah pesan tuh kepada Adam dan Hawa, faqulna ya Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Surah Toha ayat 117. Sesungguhnya ini, dia itu adalah musuhmu dan musuh istrimu dan musuh anak-anak keturunanmu. Maka janganlah sampai dia itu, iblis, menyebabkan kamu keluar dari surga itu, maka kau akan celaka. Kamu bisa celaka nanti kalau kamu digoda kena. Sehingga kamu makan buah tersebut, celaka. Sebab kalau kamu nggak kegoda hidup di surga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya engkau tidak akan lapar di dalam surga. Dan juga tidak akan telanjang, selalu berpakaian tersedia. Makanan cukup. Wa innaka la tajma'u fiha wa la tadha, dan sesungguhnya engkau di dalam surga tidak akan kehausan. Dan tidak akan terkena sinar matahari yang panas. Sebab di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan. Terangnya itu dengan sinar di surga. Udah dipesan wanti-wanti kepada Nabi Adam. Jangan sampai kena kegoda. Jangan sampai kena kegoda. Kemudian fa'azallahu masyaitonu anha. Maka ya menggodanya oleh setan darinya. Iblis menggodanya. Ajhabahuma, yang menyebabkan dia pergi dari surga. Dia goda tuh. Anha darinya, ayil jannah. Bi an qala lahuma hal adullukuma ala syajaratil khuld. Wa qasamahuma billahi innahu lahuma laminas sholihin laminan nasihin fa'akala minha. Iblis mengatakan, maukah aku tunjukkan engkau kepada pohon huldi? Kalau kamu makan bakalannya kamu akan kekal abadi, nggak bakal mati.
Kata tuh iblis. Dan dia bersumpah, demi Allah sesungguhnya dia termasuk penasehat di surga. Kata dia, saya penasehat. Dibujuk, dimakan. Bukan malah dideketin, dimakan. Padahal mendeketin aja nggak boleh. Dibujuklah. Setelah dibujuk mau nyamperin dah tuh. Yang pertama kali kegeprak pohon mukanya. Jadi pertama kali kena maksiat, berbuat maksiat tuh muka kegeprak pohon. Yang kedua tangannya metik. Yang ketiga balik kanan, palanya itu kegeprak pohon rambutnya. Begitu dia ngelangkah ke sandung akar. 4 dah tuh. Makanya anggota wudhu itu ada 4. 1 muka. Kenapa muka yang diusap lebih dahulu? Sebab muka yang pertama kali ya berbuat maksiat, baru tangan, baru kepala tuh, baru kaki. Sesuai dengan apa yang ada di surah Al-Baqarah itu sesuai. Idza kumtum ila sholati pagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum. Sesuai dengan ayat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu dimakan buah tuh. Langsung dia punya pakaiannya lepas. Nabi Adam lepas, Siti Hawa lepas. Sampai sawatuhuma kelihatan tuh. Apa sawatuhuma? Ya kemaluan depan, kemaluan belakangnya kelihatan. Artinya sehelai benang pun nggak ada yang nempel. Lepas semua pakaian surga itu. Kemudian keduanya mengambil daun-daun pohon surga untuk menutupi keduanya. Tutupin dah tuh. Setelah ditutupin, ya, fa akhrajahuma mimma kana fi, dia keluar tuh. Maka Allah keluarkan keduanya dari apa yang ada padanya. Apa kata Allah sesudah itu? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan turunlah kamu ke bumi. Ai antuma bimastamaltuma alaihi min zurriyatikuma. Silakan turun ke bumi. Karena sudah melanggar aturan, disuruh turun ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu, nanti sebagian kamu, sebagian anak cucu kamu bagi sebagian yang lain menjadi musuh. Saling menzalimkan satu dengan yang lain. Makanya manusia untuk mencari sesuap nasi kadangkala itu menzalimkan satu dengan yang lain. Memang dari sananya sudah diinstruksikannya semacam itu, dari sananya udah dikasih tahunya semacam itu. Maka jangan heran kalau dikit-dikit orang ya teman politik sama politiknya ribut. Ribut untuk apa? Masing-masing ya ngaku bener lah. Masing-masing untuk mendapatkan sesuap nasi. Kadang-kala ada istilah kampung tuh. Tukang becak ribut sama tukang becak, tukang ojek ribut sama tukang ojek, tukang dagang ribut sama tukang dagang, tukang nasi uduk ribut sama tukang nasi uduk. Ujung-ujungnya kiai ribut sama kiai, dia kata bukan main dah. Mudah-mudahan rombongan kiai kita enggak demikian, enggak pada ribut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian turunlah Nabi Adam ke dunia ini. Kata Allah, walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Dan bagimu nanti di dunia ada tempat tinggal yang sangat nyaman di bumi. Kamu bisa tinggal nanti di bumi kepada anak-anak cucu kamu. Di sana tempat yang aman, yang nyaman. Wa mataun ilahin. Dan kamu dapat bersenang-senang nanti di bumi sana. Mata tamatta'una bihi min nabatiha, kamu bersenang-senang daripada tumbuh-tumbuhannya dan lain sebagainya. Ilahin sampai mati, sampai mati.
Turun Nabi Adam turunnya di Sarnadib India, Siti Hawa di Jeddah. Beda tuh. Jadi Nabi Adam di Sarnadib India, Siti Hawa di Jeddah. Setelah 400 tahun baru ketemu. Lagi ngapain ketemunya? Di Padang Arafah, lagi sedang wukuf berdua tuh. Sebab Nabi Adam umurnya 1200 tahun, pergi hajinya 40 kali. Ka'bah sudah ada, sebelum Nabi Adam ada, sudah ada. Sudah ada dengan sendirinya. Namun ditoapi oleh makhluk lain. Di zaman Nabi Nuh baru tenggelam tuh Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim dibikin lagi. Pondasinya itu juga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu turun di dunia, Nabi Adam menjumpai beberapa kalimat dari Tuhannya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam menjumpai dari Tuhannya beberapa kalimat. Alhamahu iyyaha, diilhamkan kepadanya. Kalimat itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suruh baca itu Nabi Adam supaya tobatnya diterima oleh Allah, disuruh baca itu, kalimat itu yang sering kita baca. Dibaca bolak-balik sama dia itu. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ya Rabbana. Seterusnya dibaca bolak-balik. Menurut riwayat tanggal 1 bulan Zulhijjah, Allah terima ya doanya Nabi Adam alaihis salam. Fataba alaihi qabila taubatahu. Allah terima tobatnya itu Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha menerima tobat, lagi maha menyayangi. Kemudian yang berikutnya masih bersamaan. Qulnah bitu minha jami'a, turunlah, kami katakan turunlah kamu semua darinya, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepadamu dariku petunjukku. Di dunia nanti akan datang kitab dan rasul. Itu namanya petunjuk Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa di dunia anak cucumu mengikuti petunjukku, fa'amana bi, beriman kepadaku, beriman kepada Allah. Wa amila bi taati, dan beramal dengan sebab taat kepadaku. Maka anak cucumu itu dijamin fala khaufun alaihim, mereka tidak perlu merasakan takut. Tidak ada rasa takut buat mereka karena mereka mengikuti petunjuk Allah. Ibadah tekun kepada Allah. Ketika dia mati tidak perlu ada rasa takut. Di situ Allah kasih rangsangan kegembiraan dalam hatinya. Jadi mau ngadepin kematian aja girang. Kenapa? Itu Allah jamin. Walahum yahzanun, dan mereka anak cucumu itu nanti tidak akan bersedih. Di kuburan dijamin dapat nikmat kubur. Kemudian di akhirat dijamin masuk surganya Allah dengan catatan mengikuti petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang lainnya bisa mengikuti petunjuk Allah sehingga kita dijamin meninggalnya dikasih rasa gembira, kemudian dikubur kita diberikan nikmat kubur, dan nanti kita pada akhirnya akan hidup kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan
ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.